Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah berita tentang Iran ya. Berita internasional. Saling gertak Iran dan Amerika. Ya, pemirsa ya. Sampai hari ini saya masih berkeyakinan itu. Meminjam istilahnya Panji itu. Biar nggak kena delik. Oke, ya masih berkeyakinan bahwa Iran, Israel, dan Amerika itu setali tiga uang atau sekutulah, sekubu gitu. Apakah pernah Amerika menyerang Israel? Ya, dari dulu seringnya hanya gertakan ya, sandiwara aja gitu. Ada memang Israel dan Iran berperang, tapi itu Hizbullah ya, semacam ormas atau laskarnya Iran. Perangnya pun di Lebanon, negeri Sunni. Jadinya yang hancur itu Lebanon. Malah belakangan ya petinggi Hamas yang berlindung ke Iran tewas terbunuh. Jadi pada 22 Juni itu emang ada perang ya. 22 Juni 2025 lalu ya, Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir di Iran sebagai bagian dari perang Iran-Israel. Nah, fasilitas yang menjadi sasaran meliputi pusat pengayaan uranium Fordow, fasilitas nuklir Natanz, dan pusat teknologi nuklir Isfahan. Serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan 14 bom GBU 57A B MOP seberat 30.000 pon atau setara 14.000 kg yang dibawa oleh pesawat siluman Northrop B-2 Spirit serta rentetan peluru kendali Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam. Serangan yang diberi sandi Operation Midnight Hammer merupakan aksi ofensif pertama Amerika Serikat dalam perang Iran-Israel yang dimulai pada 13 Juni dengan serangan mendadak dari Israel. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan serangan tersebut melalui Truth Social dan menyebutnya sebagai serangan yang sangat berhasil, meskipun efektivitasnya belum dikonfirmasi secara publik gitu ya. Sebagian besar anggota Partai Republik di Kongres mendukung tindakan Trump ya, partainya ya. Sementara mayoritas Demokrat dan beberapa anggota Republik lainnya menyuarakan kekhawatiran terkait konstitusional langkah tersebut serta dampaknya kemungkinan balasan yang muncul. Reaksi dunia pun beragam ya. Beberapa pemimpin dunia menyambut baik langkah untuk melumpuhkan program nuklir Iran. Sementara yang lain menyatakan keprihatinan terhadap potensi eskalasi dan sebagian lainnya mengecam serangan tersebut. Adapun balasan Iran ya, dilansir dari media resmi Iran, IRNA, mengutip seorang pejabat Iran yang menyatakan bahwa tidak ada bahan radioaktif di ketiga lokasi yang menjadi sasaran serangan tersebut. Juru bicara Komite Darurat Kota Qom, Morteza Haidari, mengatakan bahwa pasukan musuh telah membombardir bagian dari fasilitas nuklir Fordow. Menurut media pemerintah Iran, para pejabat Iran menegaskan bahwa tidak ada bahaya bagi penduduk yang tinggal di sekitar fasilitas nuklir yang diserang oleh Amerika Serikat. Mengutip pernyataan dari Markas Manajemen Krisis di Provinsi Qom, tempat fasilitas Fordow berada, IRNA menyampaikan bahwa tidak ada bahaya bagi warga Qom dan wilayah sekitarnya. Menurut pejabat Iran bahwa nuklir telah dievakuasi dan dipindahkan ke lokasi lain sebelum serangan terjadi. Sementara itu, organisasi layanan medis darurat Israel, Magen David Adom, melaporkan bahwa sedikitnya 16 orang di Israel terluka akibat rudal Iran yang diluncurkan sebagai balasan atas serangan tersebut. Ya, semoga ya dari tayangan ini kita bisa menjawab ya
apa target dari rally demo ini gitu. Setelah kita membaca eskalasi sebelumnya ya. Nah, dalam beberapa pekan terakhir, Iran memasuki fase krisis yang oleh banyak pengamat dinilai sebagai salah satu yang paling serius. Sejak revolusi 1979, ribuan orang turun ke jalan di berbagai wilayah meneriakan slogan-slogan anti pemerintah, termasuk seruan yang secara terbuka menargetkan pucuk pimpinan kekuasaan Republik Islam Iran itu. Selain demo, eskalasi ketegangan dengan Amerika pun meningkat memasuki babak baru, yakni perang cyber. Apa sih yang dimaksud perang cyber ini ya? Jadi ada ini, Ayatullah Ali Khamenei mengunggah gambar Trump mirip Fir'aun. Di media sosial, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, membandingkan Trump dengan tiran dunia kuno masa lalu, yakni Fir'aun. Ada gambarnya ya, gambar yang diunggah oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di platform X, dulu Twitter ya, pada 12 Januari 2026, baru kemarin, menggambarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai Fir'aun kuno. Ya, oke, pemimpin, nih beritanya ya, saya bacakan. Jadi pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, mengunggah sebuah gambar di media sosial pada Senin 12 Januari 2026 yang menggambarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mirip Fir'aun. Seperti dilaporkan Anadolu ya, Khamenei memperingatkan bahwa Trump pada akhirnya akan menghadapi nasib yang sama seperti para tiran di masa lalu. Gambar tersebut yang dibagikan di akun resmi Khamenei di perusahaan media sosial AS di platform X ya, menunjukkan sarkofagus bergaya Fir'aun yang runtuh dengan gambar Trump disertai dengan keterangan seperti Fir'aun. Dalam pesan yang diunggah bersama gambar tersebut dalam bahasa Persia, Khamenei mengatakan bahwa penguasa arogan yang berusaha mendominasi dunia seperti Fir'aun, Namrud ya, Reza Khan, dan Muhammad Reza digulingkan pada puncak kekuasaan mereka. Yang ini pun akan digulingkan, ia menegaskan. Kamu tahu ya siapa yang dimaksud yang ini itu? Unggahan tersebut muncul di tengah ancaman baru-baru ini oleh Trump terhadap kepemimpinan Iran, termasuk pernyataan yang terkait dengan protes dan kerusuhan internal di negara tersebut. Oke, kita lanjut ya ke intervensi militer. Jadi Amerika Serikat ancam serang Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan melakukan intervensi ke Iran terkait dengan penanganan para demonstran yang dianggap brutal itu. Nah, konflik AS lawan Iran ini semakin memanas usai gelombang protes masyarakat sipil yang berlangsung sejak 2 pekan belakangan ini. Amerika Serikat ya bahkan mengancam melakukan intervensi militer yang besar di negara tersebut. Apa alasannya? Pernyataan itu disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Ahad ya, 11 Januari 2026 ini. Dia menyebut Amerika Serikat tengah mempertimbangkan opsi intervensi terkait konflik di Iran yang belum mereda. Kami, katanya, memantaunya dengan sangat serius. Militer Amerika Serikat sedang memantaunya, dan kami, kata Trump, menimbang beberapa opsi yang sangat kuat. Kami akan membuat keputusan, kata Trump, dikutip dari The Guardian pada Senin 12 Januari 2026. Nah, Trump juga mengatakan bahwa Iran
kini mulai terbuka dengan dialog setelah Amerika Serikat melakukan operasi militer menculik Nicolas Maduro dari Venezuela pada 3 Januari lalu. Nah, ia mengklaim bahwa Iran ingin membuka proses negosiasi. Trump anggap Iran lakukan tindakan brutal ya untuk ke pendemo gitu. Tapi bandingkan perlakuan ini, sikap ini dengan perlakuannya kepada Presiden Venezuela Maduro. Jadi salah satu alasan Amerika Serikat memiliki niat mengintervensi Iran yaitu Trump menyebut bahwa pemerintah setempat dianggap telah melewati batas kewajaran dalam penanganan para demonstran. Mereka sudah mulai melewati batas, mereka terlihat seperti itu, kata Trump. Mengutip The Guardian, Trump kini tengah menimbang untuk melakukan berbagai opsi dalam mengintervensi Iran. Opsi tersebut seperti intervensi militer, pengenaan sanksi ekonomi, hingga pemberian bantuan akses internet untuk membantu gerakan anti pemerintah Iran. Laporan The Wall Street Journal menyebut opsi intervensi militer di Iran yang sedang digagas Amerika Serikat, termasuk di dalamnya berupa serangan militer langsung hingga penggunaan senjata siber rahasia. Trump melalui media sosial Truth menyebut bahwa ia siap membantu warga sipil Iran. Iran sedang mengincar kebebasan, mungkin dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat siap membantu, tulis Trump, presiden asal Partai Republik itu pada hari Ahad kemarin. Iran sendiri menyatakan bahwa mereka tak segan melawan Amerika Serikat dan Israel jika intervensi militer benar terjadi. Sejumlah target ditetapkan untuk diserang. Jika Iran diserang, wilayah pendudukan maupun pusat militer, pangkalan dan kapal Amerika di Timur Tengah akan menjadi target sah kami, kata Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf. Presiden Iran ya, Masoud Pezeshkian menyebut ada faktor eksternal yang membuat negaranya berkecamuk. Dalam pandangan Iran, Trump dengan Israel ikut terlibat dalam gelombang protes yang meluas selama 2 pekan terakhir. Mereka ya, Amerika Serikat melatih beberapa orang di dalam dan di luar negeri. Mereka membawa beberapa teroris dari luar, kata Pezeshkian dalam wawancaranya untuk IRIB. Jadi dikutip dari Al Jazeera. Senada ya, The Guardian memberitakan gelombang protes yang meluas di wilayah Iran kini telah menewaskan setidaknya 538 orang guys. Sebanyak 490 diantaranya merupakan pengunjuk rasa. Nah, ini ada data ya dari organisasi HAM ya. Berdasarkan organisasi HAM di Norwegia ya, Bro NCSIS menyatakan pada Ahad bahwa setidaknya 192 pengunjuk rasa meninggal akibat bentrokan dalam protes. Nah, ini ada lagi nih Bro NCSIS tambahannya ya dari kantor berita HAM HRNA yang berbasis di Amerika Serikat. Lebih dari 10.600 orang telah ditangkap oleh otoritas Iran akibat gelombang protes. Nah, namun ya, jumlah korban jiwa dan penangkapan demonstran masih sulit diverifikasi. Ya benar ya, emang suasananya kan lagi chaos gitu. Pemerintah Iran, apalagi ya pemerintah Iran memberlakukan pembatasan akses internet
di negara tersebut. Gelombang protes yang terjadi sejak 29 Desember 2025 lalu itu dipicu ya oleh jebloknya ekonomi Iran, termasuk penurunan mata uang Iran secara tiba-tiba. Akibat, jadi ya mirip-mirip ya kayak dulu di kita itu pada 98 kalau antum mengalami ya, tiba-tiba anjlok mata uang dan ekonomi seperti lumpuh. Nah, terus akibat situasi tersebut, salah satunya membuat harga pangan jadi mahal. Ya tahu sendirian, tidak demo dan juga rakyat kalau tidak ada logistik, tidak ada makanan, ya udahlah jadinya kacau, anarkis. Dan Iran mengalami shutdown. Kamu tahu ya apa maksudnya shutdown itu? Pemerintahan tidak berfungsi. Jadi akibat situasi tersebut ya, salah satunya membuat harga pangan jadi mahal. Masyarakat sipil melakukan aksi protes secara nasional, menuntut reformasi politik dan menyerukan jatuhnya pemerintah. Nah, bahkan sempat ya ada desas-desus bahwa pemimpin tertinggi mereka, Ayatullah Ali Khamenei, akan mengungsi ke Rusia. Nah, dari paparan ini ya, kalau kita bicara moral ya, bagaimana Trump memperlakukan Iran dan bagaimana Trump memperlakukan Maduro Venezuela. Nah, itu seperti bertolak belakang, itu sangat bertolak belakang itu. Sekali lagi ya, bandingkan perlakuan Trump ke Maduro. Nah, menurut kamu dari eskalasi ini ya, adanya demo dan adanya Amerika yang masuk gitu, apakah ending atau target dari semua ini? Silakan ya berbagi di kolom komentar. Oh ya, kalau kamu suka dengan tayangan ini, silakan ya kamu usulkan apa yang akan kita bahas untuk berikutnya. Semoga bermanfaat dan cintai negeri sendiri.